Saya senang sekali, terbayang saya bahwa dalam tempo cepat Indonesia akan menjadi satu negara yang kuat dan sehat. Kenapa? Dari beberapa sesi yang saya dengar, sesungguhnya setiap negara sekarang di dunia ini berlomba menjadi negara sejahtera. Syaratnya cuma 3. Pertama, pendidikan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, kesehatan. Apa yang saya dengar dari aspek pendidikan, proses yang ada di sini mengajari kita berpikir terdidik. Sekalipun kita bicara soal investasi, soal keuangan, kan begitu? Dan sesuatu yang menarik untuk difikirkan dan berkembang. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Ternyata di ruangan ini kita berbicara tidak ada hari tanpa investasi. Berarti akan terjadi sebuah pertumbuhan ekonomi. Enggak ada ceritanya pendidikan tanpa hubungannya dengan ekonomi. Yang ketiga, ekonomi yang baik, pendidikan yang baik, tanpa didukung oleh kesehatan yang baik juga nonsen. Pertanyaannya adalah, negara sejahtera yang disebut dengan Indonesia, hari ini bercita-cita menginginkan rakyatnya berumur berapa? Target yang diinginkan oleh Republik ini cuma 72. Pertanyaannya, sudah dipersiapkan enggak untuk menuju umur sepanjang itu? Saya dapat bocoran dari Bappenas. Orang Indonesia hari ini di atas usia 10 tahun, jadi termasuk kita di ruangan ini, yang sudah tidak makan buah dan sayur dalam pola makannya, sudah 92%. Luar biasa kan? Dan kalau kita biarkan ini, maka dalam tempo cepat Indonesia akan meledak bom kanker. Yang kedua, kata Bappenas risetnya, orang Indonesia di atas 10 tahun yang sudah tidak melakukan aktivitas fisik, dan itu termasuk kisah di sini, tidak ada aktivitas, mulai dari bangun pagi sampai nanti malam tidur, tidak ada aktivitas yang bisa mengeluarkan keringat dari tubuhnya. Itu di atas 87%. Artinya apa? Dalam tempo 10 tahun ke depan akan ada ledakan stroke dan serangan jantung, kematian yang banyak. Hebat kan? Luar biasa. Saya senang dengan kata-kata ini, ingat kesehatan, ingat UFO. Nah, gitu. Dan saya suka kata-kata di belakang itu. UFO for people who like helping people. Nah, tapi harus dimulai dari kita, begitu. Saudara-saudara sekalian, kita harus punya pemikiran seperti kata Henry Ford. Barangkali tadi Bang Viko itu lebih banyak mengingatkan kita kepada kalimat di bawah ini. Salah satu penemuan terbesar manusia adalah bahwa mereka tidak melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka sangka tidak bisa dilakukan. Artinya sesungguhnya apapun yang ada dalam pikiran kita bisa kita kerjakan. Sepanjang ada keyakinan, ada kemauan dan mindsetnya sudah benar. Nah, saya melihat mudah-mudahan dengan apa yang kita dengar beberapa hari di sini, ini akan mengantarkan kita pada suatu perubahan besar. Banyak catatan, ya, tidak ada alasan orang Indonesia akan tertinggal bagi negara lain. Tidak ada alasan. Seorang profesor termuda di bidang matematika tahun lalu dilantik di Amerika. Termuda di Amerika. Termuda di Amerika. Namanya Profesor Dr. Henry Tando. Umurnya masih 30-an. Anak Medan. Ternyata bisa. Anak Medan. Anak Medan. Dia sama seperti kita. Kisah awalnya itu sederhana saja. Setiap guru matematik masuk, semua ketakutan.
Tidak ada yang berani melihat papan tulis, apalagi wajah gurunya. Takut ditunjuk, kau, apa ini? Pasti tidak tahu. Semuanya menyembunyikan wajahnya setiap belajar matematik. Nah, Henry Tando pun takut. Tapi kelama-kelamaan dia berpikir, kenapa jadi begini? Belajar saja kenapa takut? Dia lihat orang penuh ketakutan, dia lawan. Dia lawan. Akhirnya dengan dia melawan, dia cari buku, belajar sendiri, akhirnya dia lewati ketakutan itu dan dia menjadi profesor termuda di Amerika. Ini hanya menunjukkan bahwa kita bisa. Nah, saudara-saudara, negara kita kaya, terbesar kedua di dunia setelah Kanada. Tahu berapa jumlah pulaunya? 17.504. Kita dikelilingi oleh 10 negara sesuai dengan benderanya. Coba, kita dikelilingi. Ini sekaligus kekayaan juga ancaman. Kalau kita lemah, dia masuk. Apapun dia ambil. Tapi kalau kita kuat, maka cita-cita yang Anda inginkan tadi itu untuk investasi, reinvestasi keluar, itu bisa ditampung di semua negara tetangga itu. Bisa. Nah, ini dipantau dari pengindra jarak jauh. Ternyata Indonesia itu banyak bahan-bahan yang sedang dikerjakan. Tuh kaya benar itu. Ya, yang merah itu sedang berproduksi. Ada yang dalam proses, ada yang belum dikembangkan, ada yang masih tersembunyi. Nih, lanjut. Minyak kita di mana-mana. Ini negara luar biasa. Hanya sayang sumber dayanya belum menyadari kekayaan ini. Belum menyadari. Dari segi investasi kita lihat di bawah, Indonesia underperformers di bawah. Negara tidak berpenampilan baik di dalam investasi. Investasi ya. Nah, yang kita bicarakan di ruang ini adalah sebuah terobosan. Mudah-mudahan ini salah satu nanti menjadi warna dan benderanya Indonesia di internasional. Terus apa bedanya kita dengan mereka? Lanjut. Bedanya di sini, sikap dan mental perilaku. Sepanjang ini bisa kita lewati, tidak ada orang lebih tinggi dari kita, sekalipun kita tidak lebih tinggi dari mereka. Paling tidak kita selevel dengan siapapun. Kita berani uji, tanding. Nah ini Mr. Viko sudah buat ancang-ancang 2012, 2013 sudah mau menantang dunia. Menurut analisa para ahli perilaku, prinsipnya ini dia. Prinsip-prinsip dasar kehidupan yang baik itu seperti apa? Coba kita lihat. Ini dia. Silakan. Kalau ini modal kita di ruangan ini, coba lihat itu. 6, cinta pada pekerjaan. 7, kerja keras. 8, menabung dan investasi. 9, tepat waktu. Sebenarnya itu modal kerja kita di ruangan ini. Nah, ini dari para ahli kepemimpinan, ya, CEO di dunia ternyata menempatkan juga seperti ini poin-poinnya dari beberapa riset yang dilakukan. Kejujuran, berpandangan jauh, kompetensi, ya, kemampuan pribadi, inspiratif, cerdas, adil dan seterusnya. Terus lanjut, bukan sekolah yang tinggi, IP yang tinggi, bukan. Nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri yang menjadi modal dasar kita. Terus, nah ini Indonesia wajahnya, ya ini wajah kita, ya susah benar situasi kehidupan lingkungan kita. Ini tantangan kita. Ini menunjukkan sebenarnya apa yang Bapak Ibu bicarakan tentang investasi di bidang kesehatan, peluangnya besar. Ini life cycle-nya manusia, bagaimana kita menjaga mulai dari kelahiran, kehamilan sampai kematian. Semuanya bisa kita ambil peranannya. Di mana? Di setiap segmen kehidupan itu orang butuh kualitas kesehatannya dan orang tidak menginginkan sakit sebenarnya. Ya, sakit adalah satu situasi yang berawal dari proses yang salah. Nah, kalau sejak awal proses itu kita jaga untuk tidak salah, maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan satu kondisi fisik, kejiwaan dan sosial yang utuh, sehat, umur panjang dan tanpa masalah kesehatan. Itulah yang kita inginkan. Tapi jika kita sakit, semua investasi kita habis.
habis investasi kita. Sayang gitu. Kalau juga dokter megang-megang pasien di rumah sakit, itu cuma 3% dari total orang yang membutuhkan pengobatan. Cuma 3%. Ada sisa berapa lagi? 97% lagi pasar Anda semua. Luar biasa. Kita gak mungkin membuat orang bertahan 120/80 miligram persen tekanan darahnya. Nggak ada itu. Kita semua sesuai dengan umur pasti naik tekanan darahnya. Kenapa? Karena pembuluh darahnya semakin menyempit dikarenakan banyak lemak, garam, dan karang. Otomatis jantungnya harus nyemburkan darah lebih kuat, tensi naik. Itu normal. Yang tidak normal, kalau jantungnya nggak kuat menyemburkan darah, sehingga nggak nyampe ke otak, otak kekurangan darah, akhirnya ambruk. Itu yang tidak normal. Ini kata WHO, Anda lihat di mana Indonesia. Ya, bagaimana Indonesia di ASEAN? Terburuk. Kita itu tidak ada apa-apanya. Ini buktinya apa? Kalau Anda merasa sehat, ternyata orang 10 kali lebih sehat. Negara lain itu. Ini tidak boleh kita biarkan. Tidak boleh kita biarkan. Orang di ruangan ini kalau merasa pinggangnya besar, kecilkan. Nah, begitu juga ini anak-anak kita. Cegah. Kalau enggak ini umurnya pendek. Nih, kebiasaan buruk. Ya, adik obeso itu obesitas. Gede-gede banget nih. Nih kumpul, ibunya gede, bapaknya gede, anaknya gede. Bayinya siap-siap gede. Coba itu. Hah? Heboh, semuanya nonton sambil makan. Nah, ini yang saya katakan bahwa setiap orang melewati fase ini. Dalam kelahiran kita punya pembuluh darah yang begitu bagus seperti pipa air. Tapi sekian puluh tahun kemudian, dekade, puluhan tahun, suatu ketika kita akan tiba di nomor 3. Ketika terjadi nomor 3, hitungannya tidak tahunan dan puluhan tahun lagi. Tinggal menit. Jika dalam 10 menit Anda tidak ditolong, goodbye. Tambah titel di depan nama, ALM. Kita lihat di bawah, sekarang kematian serangan jantung juara 1 di Indonesia. Juara 1. Dulu juara 1 dimulai tahun 92. Sampai sekarang tetap juara 1. Dulu umur 60 yang meninggal. Dan disebut istilahnya post power syndrome. Sekarang kata-kata itu tidak kedengaran lagi. Kenapa? Sekarang yang terjadi umur 50, turun ke 40, turun ke 30, turun ke 20. Sekarang anak belasan tahun pun mati serangan jantung. Luar biasa kan? Dahsyat dampaknya itu. Nah, bingunglah orang kemana mau berobat kalau sudah sakit. Nah, kita punya kekayaan seperti ini. Ini saya appreciate dengan Mr. Viko ya. Beliau menginginkan bagaimana apa yang ada di Indonesia itu bangkit. Indonesia adalah negara terbesar di dunia. Dia punya 30.000 jenis tanaman. Ya, terbesar di dunia. Punya 7.000 yang bermanfaat. Diambil Amerika. Dan dibuat jadi obat yang terkenal. Coba. Kenapa? Karena kita tidak memberdayakan produk sendiri. Sementara itu diakui 95,6% orang yang menggunakan tanam-tanaman ramuan ya, yang diolah dalam berbagai bentuk, mengakui 95,6% mengatakan sangat bermanfaat. Tetapi yang menggunakannya di Indonesia menurut riset tahun 2010 baru 55,3%. Bagi Anda seorang entrepreneur, ini arti apa ini? Apa arti kata-kata ini? Peluang. Sebesar apa? Hampir 100%. Anda tinggal ngomong aja kemana-mana, pasti jadi. Luar biasa, iya kan? Nggak perlu ngomong banyak lagi. Karena begitu kena, dia minta. Itu tadi dari mana Pak? Adik kita dari Qatar kan? Begitu dia nyoba, langsung minta.
Nah, ini hal-hal yang bisa diatasi dengan berbagai macam tanaman tadi itu. Termasuk coba naik lagi, nomor 24. Disfungsi ereksi. Nah, kita tahu setakut ya, ibu negara kita peminat jamu. Peminat bahan herbal. Baik herbal yang masih dalam bentuk tanaman maupun herbal sudah diformula menjadi minuman. Ya. Dan Bapak Presiden sangat apresiasi dengan ini karena beliau merasa ini adalah kekayaan yang perlu diangkat. Bapak Ibu sekalian, ada ketakutan sekarang di industri obat-obatan yang digunakan oleh dokter. Kenapa? Sekarang bahan baku obat yang digunakan untuk perawatan di rumah-rumah sakit, 95% adalah import. Artinya apa? Kalau negara-negara pengimpor itu ketakutan karena sakit, kemudian dia tidak mau kirim bahan, siapa yang duluan sakit? Kita yang duluan sakit. Karena itu ini mesti kita imbangi dengan kekayaan Indonesia di bidang kesehatan ini. Jadikanlah apa yang Anda sebut di luar sana, traditional Indonesian medicine atau traditional Indonesian herbal medicine is a sacred weapon. Senjata rahasia Anda untuk Indonesia. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.